apakah ada stimulus yang bisa dilakukan di rumah untuk mempertahankan kesesuaian perkembangan anak di rumah dengan usianya? Oh, jadi Ya. stimulus atau rangsangan yang perlu kita berikan pada setiap anak, meskipun dalam perkembangannya dia normal, tetap harus diberikan. Uh, Kalau kita lihat, mungkin contohnya pada masa pandemi ini, di mana orang tua lebih banyak di rumah, tentu stimulus yang diberikan jauh lebih banyak daripada pada saat ibunya bekerja misalnya. Biasanya kan Hmm. biasanya kalau anak-anak ibu bekerja itu yang ngasuh pengasuh ya, ada Ya, mbaknya, betul. ada Mbaknya ya. ada nenek, ada eyang, ada banyak lah orang Ya, ketiga di antara dunia pengasuhan itu. ya. Nah, sementara untuk stimulasi ini sudah dapat diberikan sejak dia lahir sebenarnya. Untuk Hmm. setiap anak sudah dapat diberikan sejak dia lahir sampai dia usia dewasa. Nah, stimulus bagaimana tentu yang bisa memberikan bonding lebih banyak dari orang tua, dari ibu dan anak. Misalnya apa ya? Misalnya gadget. Zaman sekarang anak mana yang tidak mengenal gadget? Zaman sekarang anak mana yang tidak mengenal iPad, iPhone, laptop, apapun. Anak sekarang pasti sudah mengenali itu ya. Nah, jadi uh, Dan dan kecanduan dokter. kecanduan. Sepertinya kecanduan gitu ya. Kalau tidak ada Benar, gadget, jadi stres sendiri. Ya. ya, benar sekali. Makanya kalau dari rekomendasi dari American Academy of Pediatrics tidak menganjurkan pemberian gadget, pemberian apapun itu yang memiliki screen time untuk anak di bawah usia 2 tahun. Kecuali video call. Seperti itu. Oke. Untuk di bawah 2 tahun. Wah, kelihatannya susah ya. Anak-anak kita dari umur 1 tahun juga semua sudah pegang gadget. Ya. Oke. Nah, jadi untuk di atas 2 tahun pun sebaiknya diberikan berapa lama? Maksimal pemberiannya itu hanya 1 jam dalam per hari. Yang dimaksud dengan screen time tentu saja semua benda-benda yang memiliki screen, memiliki layar, seperti ya televisi masuk ke handphone, masuk ke iPad, masuk ke laptop, semua yang punya screen digabung waktunya itu hanya 1 jam saja maksimalnya. Di setelah itu sudah harus dikembalikan lagi kepada orang tua, dan memang yang memerlukan pengawasan dari orang tua ya. Jadi tidak boleh anak itu langsung dikasih aja nih, kamu nonton aja ya upin-ipinnya sampai selesai. Nah, itu yang kurang tepat. Harus didampingi. Tapi dok, dia kan mengerti bahasanya, dia ngerti terus malah jadi pinter bahasa apa tuh, upin-ipin bahasa Melayu Iya, ya bahasa kan, Melayu. bahasa Ah, Inggris katanya pintar, iya. tapi ya itu tadi tidak boleh kita biarkan begitu saja, tetap harus didampingi oleh orang tua, oleh pengasuh, karena tetap aja bahasa itu bisa, kadang-kadang ada bahasa yang lewat dari sensor, ya kan? Kadang-kadang Iya. ada gambar-gambar atau ada adegan-adegan misalnya yang tidak layak ditonton oleh anak seusianya. Hmm. Jadi hal itu memerlukan pengarahan dari orang tua. Begitu juga untuk nonton televisi, begitu untuk nonton iPad, main game, sebagainya, itu semua harus ada pengarahan dari orang tuanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk ketergantungan gadget, ya ada pertanyaannya tentang ketergantungan gadget. Betul. Ini mohon sarannya untuk mengurangi ketergantungan gadget ke anak, Bu Dokter. Oke, ini Dan pertanyaannya dan Bu Ibu Dokter, Nitnet. ya dan Bu Dokter sebelum dijawab, ini kalau tadi dari Dokter Dami stimulusnya sudah ya, berarti stimulusnya. Kemudian, nah ini ada dari Ibu Nita, dia mengatakan bahwa rambut saya aslinya keriting, jadi tambah gimbal gara-gara work from home, Bu Dokter. Nah ini ya, ini luar biasa memang. Luar Jadi biasa dia. iya, Berarti jadi dia terus habis. sangat guru yang baik buat anaknya mungkin. Oke. Kemudian ada yang bertanya, dok, mohon sarannya untuk mengurangi ketergantungan gadget ke anak, Bu Dokter. Silakan, Bu Dokter. Ini bagaimana caranya supaya mengurangi ketergantungan? Kalau saya sih punya pengalaman, Dokter. Kalau sebagai orang tua ya, jadi memang cara yang paling mudah itu adalah memberikan gadget kepada anak. Dengan memberikan gadget, mereka akan diam dan main sendiri. Nah, tetapi saya merasakan ketika untungnya anak saya belum dalam, saya merasakan bahwa mereka itu belum seperti kecanduan. Jadi ketika dilarang, selama kita bisa menggantikan dengan sesuatu, itu mereka nggak akan, mereka ya udah nggak apa-apa gitu.
Jadi misalnya kayak saya ajak main Uno, ya udah gadgetnya mereka taruh, terus habis itu main Uno bareng. Main Otelo, ya udah gadgetnya mereka taruh, kita main bareng. Kita main catur, gadgetnya ditaruh mereka ini. Nah itu memang apa namanya? Memang mungkin harus ada substitusi atau pengganti dari aktivitas mereka bermain dengan gadget ya dokter. Mungkin seperti itu. Nah cuma masalah atau tantangannya adalah kalau orang tuanya juga work from home, jadi kadang-kadang kan waktunya itu tidak bisa terus-menerus bersama mereka. Akhirnya kita memilih, ya udah deh kasih aja gadget biar mereka diem. Ya udah deh kasih aja mereka nonton TV, yang penting mereka diem. Kira-kira gitu ya dok. Jadi suatu tantangan juga ya. Iya, betul. Iya. Karena memang budaya dari keluarga muda Indonesia sekarang kalau saya lihat bahwa anak sedikit nangis dikasih gadget, anak tidak mau makan Betul. dikasih gadget, anaknya bawel sedikit dikasih gadget. Jadi sang anak itu menganggap bahwa dengan usaha sedikit saya akan mendapatkan si gadget ini gitu. Dan oke, begitu saya pegang it's mine, tidak bisa diambil oleh orang lain, saya mau main berapa lama tidak ada yang bisa dibatasi. Begitu diambil lagi kan dia biasanya nangis-nangis ya. Jadi sebenarnya yang perlu ditekankan pola asuh di rumah. Bagaimana keluarga memperlakukan gadget. Terus terang saya sering dapat pasien yang mulainya memiliki keluhannya kayak gini nih, bagaimana sih dok supaya anak saya tidak lihat handphone terus, tidak main HP terus. Lalu Boleh diulang sebentar? Tadi tersempat ada jeda, ya, jadi dokter boleh diulang yang poin tadi, kok anak saya mainnya gadget terus, padahal ibunya, nah silakan dokter. oh iya ya, itu pengalaman di ruang praktek ya, pengalaman di poli bahwa orang tuanya membawa anak dengan keluhan seperti itu, dengan keluhan main HP terus, namun ternyata ibunya sendiri pegang HP, bapaknya sendiri sibuk main game, mbaknya yang ikut juga sibuk chatting, sibuk nonton YouTube, apalagi kakaknya yang datang udah main iPad yang gamenya luar biasa hebat gitu. Jadi Ya. dengan melihat seperti itu pun kita udah tahu nih, oke, ini ternyata salah dari pola asuhnya, bahwa Ya. orang tua tidak memberikan contoh yang baik tentang pemakaian gadget ini. Karena kalau kita melarang anak, kita membatasi anak, tentunya diri sendiri juga harus dibatasi. Tentunya pemakaian itu Ya. di keluarga juga harus punya peraturan sendiri. Misalnya, oke, kamu boleh pegang handphone nanti antara jam 7 sampai jam 8. Jadi sudah selesai bikin PR dan sebelum makan malam setiap hari misalnya. Cuma boleh 1 jam itu. Oke, bapak ibunya juga harus konsisten. Bapak ibunya juga harus 1 jam saja pegang handphone kalau anak-anaknya belum tidur. Nggak boleh lagi komunikasi sama anak, lagi makan di meja makan, itu semuanya masih pegang handphone. Itu hal-hal yang terjadi, kurang lebih seperti itu. Jadi nomor satu, kita dulu berikan yang contoh yang baik untuk mengurangi ketergantungan anak itu. Ya, terus nomor dua ya tentu tadi kita pakai jam atau kita pakai peraturan sendiri seberapa lama anak tersebut boleh memakai gadget. Mungkin kalau anak yang lebih besar tadi sudah bisa bertanggung jawab, kita sudah bisa kasih batasan waktu yang lebih lama. Kalau masih kecil, kalau tidak perlu, saya rasa tidak perlu tidak perlu sama sekali juga tidak masalah ya. Zaman dulu kita juga tidak ada yang pakai gadget kayaknya ya untuk main ya. Dokter setuju, zaman dulu itu pas zaman kita sepertinya nggak kenal gadget, dan waktu itu Ya, pun kita happy gitu ya dok ya. ya, betul sekali. Kita main di luar, kita bisa main sama tetangga, main sama teman-teman. Kayaknya itu jauh lebih menyenangkan dan perkembangannya pun tentu akan lebih bagus. Perkembangan motorik, perkembangan sensorik, personal sosialnya dari anak tersebut tentu akan jauh lebih berkembang daripada dia hanya main gadget di rumah gitu. Ya. Karena ketemu sama orang-orang di lingkungannya. Kayaknya, tapi itu susah sekarang juga ya, kayaknya ya. Pada tinggal di apartemen soalnya.
Ya dok, dok setuju ya. Jadi bahwa orang tua itu harus menjadi contoh atau model, Ya, ya, betul. betul, Betul, ya. betul. Dok, dok, ini lanjut nih. Ada yang bertanya, dok, gimana cara menghilangkan psikis? Anak saya Osan saat ini mendengar kata corona dia sudah takutnya minta ampun. Sampai mau keluar untuk berjemur dia kayak ketakutan. Saya jadi stres, pokoknya dengar gitu. Nah, itu secara ini dok, dok ini sebelum sebelum Ya, dokter jawab, sebelum dokter jawab, bisa jadi karena seorang anak ini pandangan awam ya dokter ya. Nanti silakan dokter koreksi, dokter tambahkan, dokter benarkan. Nah, biasanya seorang anak itu ya. takut, itu pasti biasanya karena dia menerima informasi yang kurang tepat tentang hal tersebut. Jadi misalnya kalau dia dengar corona, bisa jadi mungkin anak tersebut dia mendengar dari, wah, orang tuanya ngomong tentang corona itu kok sepertinya kok dunia mau kiamat. Nah, sebagai seorang anak kecil, kan dia belum punya filter. Nah, jadi apa yang terjadi? Bisa jadi begitu dia nangkap, wah berarti corona ini bahaya. Dan dia menganggap, apalagi anak kecil kan itu punya daya imajinasi luar biasa ya, imajinasinya. Nah, jadi bisa jadi ketika orang tuanya ngomong, kata-katanya kurang tepat menjelaskan atau pendekatannya, bisa jadi anak kecil ini merasa, wah corona itu makhluk makhluk jahat gitu ya, kayak monster hijau atau apalah, atau nenek sihir atau apa. Nah, jadi akhirnya makanya mungkin bisa jadi karena hal-hal tersebut, begitu dia dengar aja kata corona, mau keluar aja takut. Nah, itu nggak tahu, itu mungkin pandangan awam, pengalaman dari ketemu banyak-banyak teman, sharingkan hal-hal tersebut. Nah, menurut dokter, kira-kira bagaimana dok? Apa yang bisa dilakukan supaya bisa menangani hal tersebut, dokter? Silakan, dokter Mia. Oke. Jadi karena kondisi yang sekarang ini tentu anak-anak juga melihat dengan paparan di televisi ya, dengan informasi-informasi yang begitu mudah menyebarnya baik di handphone, baik di berita manapun tentang corona ini tentu menimbulkan ketakutan dari semua orang. Tidak terkecuali juga pada anak ya. Jangankan orang anak-anak mungkin ya, orang dewasa juga banyak yang sampai paranoid karena masalah ini ya. Tapi tentu supaya kita tidak terlalu paranoid, supaya kita tetap bisa menghadapi si pandemi ini, tentu kita harus menimbulkan percaya diri, tentu kita harus menimbulkan keberanian terhadap si virus itu. Saya sendiri kalau ditanya takut, tentu takut. Ya, bohong kalau saya tidak ngeri pakai APD itu, bohong kalau saya tidak ngeri pakai face shield dan sebagainya, baju astronot dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semua bikin saya berdoa lebih panjang, bikin saya sampai menangis dalam hati kalau harus pakai seperti ini. Karena saya sendiri juga takut. Nah, tentu bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak itu memang kita harus berikan pengertian tersendiri bahwa saat ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi, adanya penyakit yang bisa menyerang siapapun, termasuk ke mereka juga, ya, termasuk ke anak-anak juga, dan itu bisa mengakibatkan hal yang buruk terjadi, bisa sampai sakit berat, sampai ke kematian. Yang mungkin yang perlu kita tekankan pada anak-anak adalah bagaimana cara kita mencegahnya, bagaimana kita menghindari, ya. Kita harus jelaskan bahwa si corona ini adalah virus yang berpindah dari satu orang ke orang lain melalui penyebarannya misalnya secara droplet, bahwa penyebarannya itu kena kontak orang yang sudah positif atau orang lain bisa kena ke kita melalui saluran nafasnya. Makanya kalau batuk kita harus selalu tutup mulut, harus selalu cuci tangan, seperti itu, dan tidak pegang-pegang sembarangan, dan menjaga jarak physical distancing seperti itu. Karena tentunya anak-anak harus kita pakai bahasa yang lebih mudah, ya. Apalagi kenapa kok tidak boleh ketemu nenek? Kenapa tidak boleh ketemu kakek? Ya, itu pertanyaan yang ini. Karena kakek neneknya jadinya yang harus biasa ketemu tiap minggu sekarang terisolir dong. Harus tinggal sendiri, harus hidup sendiri gitu ya. Nenek kakek nggak boleh ketemu, cuma boleh video call. Nah, kita terangkan lagi masalah itu, bahwa si virus ini bisa terkena pada siapa aja tanpa gejala gitu. Jadi, tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh, dia bisa menimbulkan penyakit yang berat, bisa dari yang batuk hanya demam sampai ke sesak nafas. Nah, kita tentu tidak mau hal itu terjadi. Jadi tadi kita lakukan langkah-langkah tadi lah, bahwa
selalu cuci tangan, selalu pakai masker keluar rumah, selalu menjaga physical distancing, dan untuk sementara tidak boleh berpelukan dulu sama kakek nenek, tidak boleh cipika-cipika dulu sama kakek nenek. Ah, itu mungkin bahasanya seperti itu. Mungkin kalau bisa ikuti IG-nya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita punya slide-nya yang bisa membantu orang tua untuk menjelaskan pada anak apa itu corona dan bagaimana mencegahnya, tips-tips untuk anak bagaimana menghadapi situasi pandemi COVID ini. Ada di IG-nya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Boleh diikuti kok, boleh di-follow. Bebas tidak harus dokter anak, tapi untuk semua umum juga boleh. Itu kurang lebih. IG-nya apa, Dok? IG-nya apa, Dok? Boleh diulangi? IG-nya? IDAI itu kepanjangan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oh, IDAI. AI, ya betul. Ikatan Baik, Dokter dokter. Anak Indonesia. Baik. Jadi di situ ada informasi-informasi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Mia, bagaimana cara menyampaikan informasinya dengan lebih tepat, supaya anak pun bisa menerima dengan mudah, bisa mengerti, bisa paham, dan tidak menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Gitu ya, Dok, ya? Iya, betul sekali. Terima kasih, Dokter. Nah, ini ada lagi yang bertanya nih sama dokter. Dok, mohon saran untuk anak yang susah makan dan berat badan kurang. Anak saya usia 5 tahun. Nah, ini jangan-jangan banyak juniornya dokter nih mau ngetes seniornya kayaknya nih. Ini jangan-jangan. Ya mungkin ya ada ini di sini ada ujian jadinya. Ada ujian. Oke. Pertanyaannya tentang bagaimana anak susah makan. Ya, anak saya mohon saran, Dok, untuk anak yang susah makan dan berat badan kurang. Jadi sudah susah makan, berat badannya kurang, usianya 5 tahun, Dok. Oke. Jadi untuk usia masih 5 tahun kan berarti masih usia belum sekolah ya, masih prasekolah, alias dia masih lebih banyak di rumah. Belum terpapar lingkungan terlalu banyak seperti anak SMP atau anak SMA, di mana kalau SMP SMA mungkin pola makan sudah lebih macam-macam ya, sudah dapat uang jajan, sudah bisa beli sendiri, nah itu pola makan udah makin susah diatur. Sebenarnya untuk yang usia prasekolah sebenarnya bisa lebih diatur dari rumah. Balik lagi sebenarnya ke pola asuh di rumah. Bagaimana cara bapak dan ibunya itu makan di rumah? Kalau saya suka kasihnya yang contoh yang kecil-kecil dulu ya. Misalnya bapak dan ibunya pagi makan bersama, terus siang bapaknya di kantor, malam terus jajan, belinya bakso, sate, ketoprak, Nah, begitu makannya masing-masing, satu di depan TV, satu di atas meja, satu makan udah di tempat bakso tadi, gitu. Jadi dengan cerita seperti ini pun saya sedikit sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa pola asuh yang ditanamkan itu kurang benar. Karena pola asuh untuk pemberian makan itu sebenarnya sudah terjadi sejak usia 6 bulan. Pada saat pemberian MPASI. MPASI itu makanan pendamping ASI, dimulai dari 6 bulan. Sudah bisa diatur oleh ibunya. Jam berapa dia dapat snack, jam berapa dia makan padat, jam berapa dia menetes, jam berapa dia minum susu, itu sudah diatur jamnya. Dengan pengaturan itu maksudnya supaya nanti dia lebih besar, pemberian makannya juga teratur seperti itu. Jadi dari makan pagi ada, makan snack pagi ada, nanti makan siang ada, makan malam ada, seperti itu. Sudah dibentuk dan akan diikuti oleh anak tersebut. Jangan lupa bahwa pemberian makan anak pun banyak distraksinya, ya tadi seperti handphone, ya jadi makan harus di depan iPad, itu banyak banget saya lihat, ya makan harus dibujuk dulu lihat game, makan harus dibawa dulu keliling-keliling taman, atau bahkan harus naik mobil dulu untuk makan. Itu kan sebenarnya kurang benar dari pola asuh di rumah, bahwa anak memiliki jam makan yang tepat, memiliki ruangan untuk makan, tidak boleh ada distraksi lain, dan pemberian makanannya pun tidak boleh lama-lama, maksimal itu 15-20 menit. Ada anak yang makan sampai 1 jam baru habis, banyak. Itu salah.
Ya. Karena tidak boleh dibiarkan seperti itu karena itu akan berlarut-larut. Nah, masalah tadi dia nggak mau makan dok, pilih-pilih apa segala macam. Nah, itu yang mempengaruhi berat badannya tentunya. Karena kan kecukupan gizi seorang anak tentu dari keseimbangannya kalori, protein, karbohidrat, mineral dan lain-lain. Itu harus seimbang semuanya sebenarnya. Jadi kalau anaknya misalnya cuma sukanya nasi goreng, tentu kita harus berpikir bagaimana caranya saya membuat nasi goreng ini di dalamnya ada proteinnya, di dalamnya ada sayurnya, ya. Terus temennya bisa didampingi sama snack apa gitu. Jadi memang memerlukan kreativitas dari pengasuh, memerlukan support dari lingkungan keluarga untuk pola asuh anak ini, terutama untuk makanan, ya. Jadi bukan hal yang mudah memang untuk mendidik anak untuk memberikan pola makan yang benar itu dimulai dari dia 6 bulan pertama. Kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, bapak ibunya harus lebih harus lebih aktif lagi, harus lebih kerja keras lagi kelihatannya. Ya. Tapi Ya. misalnya Dan kalau lebih sabar, ada dan lebih ya sabar dok, dan lebih lebih sabar. Ya. iya benar-benar kurang lebih seperti itu. Kesabarannya harus tinggi. Kalau nggak ditinggalkan ya udah nggak usah makan lah, kasih aja dia susu. Biasanya Ah, begitu. Padahal susu itu hanya memenuhi kalori, hanya memenuhi kebutuhan kan di 6 bulan pertama, di setahun pertama. Setelah itu harus diganti oleh makanan keluarga, makanan yang 4 sehat 5 sempurna itulah. Gitu. Iya. Jadi kalau cuma minum susu-susu terus itu akan mempengaruhi ke perkembangan motorik, mempengaruhi ke perkembangan otak terutama. Karena kita kejar-kejaran nih sama si pertumbuhan otak yang maksimal hanya sampai umur 2 atau 3 tahun. Setelah itu otaknya tidak akan berkembang terlalu pesat. Ya. Baik Kira-kira dokter. seperti itu. Ya. Ya, moga-moga bisa membantu menjawab tadi. Jadi balik lagi kepada pola pengasuhan dan pola makan ya. Anak saya Ya. juga sama seperti itu dokter. Jadi kalau makan itu ya harus di ruangan sendiri, khusus buat makan Oke. gitu kan. Kalau makan Wow. itu harus nonton Ya. iPad. Nah, sama itu anak yang paling kecil. Nah, hanya memang akhir-akhir ini sudah dibiasakan yuk ayo makan, duduk bareng, makan bersama. Nah, dia bisa mengikuti itu 15 sampai 20 menit pertama. Nah, setelah itu kalau dia sudah kenyang ya sudah. Oh, oke. Ya, jadi kebiasaan seperti itu. Ya, pas di saat seperti begini, jadi yuk ayo makan bersama, makan bareng. Ya, Dan benar. dia senang karena kakak-kakaknya juga sudah di situ. Nah, jadi dengan Ya. kakaknya mereka saling berlomba-lomba dan jiwa kompetisi, akhirnya ya dia mau di situ 15 sampai 20 menit. Tapi kalau dia udah kenyang ya udah. Ya. Dan tentunya bapak ibunya juga ada di situ kan? Betul, betul. Jadi Ya, makan bareng. jadi ya itu yang membuat anak melihat bahwa oh bapak ibu saya juga apa namanya makan pasti selalu sama-sama dari pagi, siang sampai malam. Termasuk pemilihan menu. Sering ketemu yang oh kurang makan sayur dok, nggak mau dia makan buah, nggak mau dia pilih-pilih kalau sayur, makannya cuma nasi saja sama ikan. Nah kita lihat lagi kembali lagi ke bapak ibunya. Apa bapak ibunya selalu ada sedia buah? Apa bapak ibunya juga sering makan sayur, ya. Jadi jangan menyalahkan anak. Kita dulu jadi contoh baru baru bisa berlaku buat anak juga. Dok, itu sangat setuju sekali karena anak saya itu semua tiga-tiga itu suka makan buah. Itu karena saya dan istri suka makan buah. Jadi paling Oke. tidak ada pisang, kalau enggak semangka, ada ada apel, ada pepaya. Nah, itu akhirnya jadi Nah, menurun. Betul, betul sekali, dokter. Betul. ya bagus sekali berarti contohnya ya. Ya, betul, dokter. Dok, ini yang tadi belum puas, sepertinya masih ada melanjutkan pertanyaannya. Oh, dari dokter Dami, ketakutan manusiawi. Sudah tugas ya dok, demi pasien kita. Amin, kita doakan semoga pandemi ini bisa segera selesai. Baik dokter, selamat bertugas ya, tetap kuat dan semangat. Kemudian yang tadi dok, ada yang, oh ya sebelum lanjut ini, yang tadi, ini dokter Dami sudah menyampaikan IG-nya Idai, Ya. @idai underscore, ada IG-nya. Ya, Nah, jadi silakan IG @idai_ig. ya Kemudian betul. dok ini yang tadi pokoknya di muka pintu rumah aja, dia pikir akan mati kalau keluar, mau jemur aja sampai ngotot-ngototan. Apalagi itu salah satu tugas dari sekolah untuk berjemur dan dikirim kegiatan tersebut ke sekolah. Iya memang. Jadi salah satu tugas dari sekolah biasanya anak-anak disuruh jemur kan ya dok. Jadi supaya
secara itu memperoleh apa? Vitamin D katanya begitu. Terus habis itu, nah ini mau keluar rumah aja ngotot-ngototan. Mau jemur aja ngotot-ngototan tuh, Dok. Iya, betul. Nah, Karena nggak mau ya, maksudnya anaknya nggak mau ya. menjemur-jemur juga. Iya, karena ya itu ketakutan tadi, kecemasan tadi. Hmm. Anaknya ngira kalau keluar bisa bisa meninggal, Dok. Oke, oke. Jadi tadi mungkin balik lagi ke penjelasan tadi ya bahwa si virus corona itu akan bisa menular. Kita memiliki jarak untuk droplet untuk penyebaran si virus itu dari satu orang ke orang lain tentu Ya. selalu dibatasi ya. Jadi paling kurang Hmm. 1,5 sampai 2 meter kalau bisa. Tentu kalau berjemur kan kayaknya kita tidak dekat-dekat sama orang luar ya. Biasanya kalau berjemur kan hanya satu keluarga. Jadi untuk seperti itu ketakutannya mungkin bisa diredam ya. Tapi mungkin kalau untuk keluar rumah, misalnya belanja atau beli barang yang penting, kan kalau anak-anak biasanya tidak diajak ikut Ya. serta. Kalaupun dia harus Betul. ikut, kalaupun misalnya memang tidak ada penjaga, ya tadi kita lebih ke menjaga physical distancing dan kebersihannya. Jadi pulang Ya. juga langsung mandi, jangan pegang barang-barang dulu. Selama di perjalanan juga seperti itu. Jadi insya Allah aman. Ya. Dok, boleh nggak kalau tadi anaknya takut untuk berjemur atau khawatir gara-gara informasi yang kurang tepat tadi, orang tuanya dampingin, Dok. Jadi misalnya entah dengan cara apakah digendong atau dipeluk sambil diberikan pengertian, itu apakah boleh seperti itu, Dok? Ya sebenarnya justru harus ada pendampingan orang tua kan pada setiap aktivitas ini karena orang tua yang Ya. memberi contoh tadi balik lagi jadi liatin aja ini mama berani kok kita jemur-jemur dulu yuk pada matahari nih sebentar aja Eh, 15-20 menit kamu sama mama di ya. sini atau kita sambil main apa yuk di sini main petak umpet boleh main apa Ya. yang lain jadi tetap mengajarkan sambil bermain. Tentu anak lebih senang ya. Jadi pada disuruh hanya berjemur berdiri, dia lebih tidak senang. Kalau punya sepeda, why not kan bisa naik sepeda Ya. gitu. Ya. Tentu Baik, hal Dok. itu Baik. anak lebih senang. Ya. Terima kasih, Dok. Semoga itu boleh membantu menjawab untuk mengatasi kecemasan anak tadi. Dok, ini ada yang nanya, Dok. Kalau untuk vaksin anak, bagaimana Ya. cara bawa anak agar tetap aman, Dok? Apakah dengan masker khusus atau cara lain? Jadi memang ada beberapa, saya sempat baca waktu di awal-awal pandemi ini, Dok. Ada beberapa yang mengatakan kalau misalnya kejadiannya tidak seperti begini, ya udah di rumah aja, nggak perlu mengunjungi dokter spesialis atau mengunjungi dokter untuk mendapatkan perawatan dan lain sebagainya. Kecuali yang parah, nah baru silakan datang, misalnya begitu ya. Nah, kalau ini pertanyaannya, Dok, kalau untuk jadwal vaksinasi anak, apakah bagaimana cara kita membawa anak agar tetap aman? Apakah dengan masker khusus atau cara lain? Atau malah ditunda, Dok? Silakan, dokter. Oke. Pertanyaannya dari siapa tuh? Ini Bagus sekali dari pertanyaannya. ya Laris Sairani. Laris Sairani. Dari ibu, Larissa. sepertinya seorang ibu. Ya. Oh ya, saya kenal juga itu. Itu junior saya juga itunya. Oh, ternyata dok. Ya, ini kayaknya ngetes seniornya. Silakan. Oke, Ya. jadi memang untuk kondisi seperti ini, di mana untuk menuju ke pusat kesehatan sendiri itu tentu kita sudah harus lebih waspada. Di mana kalau pemberian vaksin itu kan sebenarnya bisa dari bidan, ya, dari posyandu, dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Semua itu jasa penyedia vaksin yang ada di seluruh Indonesia. Masalahnya pada saat ini fasilitas kesehatan itu sendiri pun tidak aman fasilitas kesehatan itu sendiri pun banyak yang sudah diduga memiliki si positif COVID ini. Nah, bagaimana anak mau dibawa ke tempat itu? Tentu ibunya galau, tentu orang Ya. tuanya galau. Nah, Ya, dok. jadi berdasarkan dari rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk vaksin ini tetap diberikan terutama untuk anak di bawah usia 18 bulan atau 2 tahun. Tetap diberikan sesuai jadwalnya dan pemberiannya diberikan secara simultan atau bersamaan. Jadi 2-3 vaksin diberikan sekaligus. Ya, karena hal tidak harus oh ya udah bulan depan datang lagi ya Bu. Bulan kan biasanya vaksinasi seperti itu ya, tiap 4 Ya. minggu berdasarkan jadwal. Untuk seperti ini kita bisa memberikan simultan. Misalnya ada 2 vaksin yang berbeda bisa diberikan di paha kanan dan di paha kiri.
kurang lebih seperti itu. Lalu untuk bagaimana supaya aman selamat, tidak galau sepanjang jalan, apa harus pakai face shield? Ya, kita banyak lihat bahwa banyak anak-anak pakai face shield juga sepanjang jalan. Ya, tidak kalah sama petugas kesehatan ternyata. Nah, jangan lupa bahwa memang kita harus hati-hati, di mana sepanjang jalan itu tentu nomor satu perlindungan terhadap anaknya dulu. Bagaimana dari dia di rumah, nomor satu dia tidak boleh sakit, tidak boleh demam, tidak boleh ada gangguan saluran nafas seperti itu, karena membawa kondisi anak untuk vaksin adalah nomor satu dia harus sehat. Ya. Ya, terus nomor berikutnya begitu sampai di ruang rumah sakit atau di praktek dokter, itu kalau sebisa mungkin anak tersebut tidak kita bawa di ruang tunggu yang bersama. Misalnya di rumah bersalin nih, di rumah bersalin. Kebetulan saya praktek swasta di rumah, salah satu rumah bersalin. Nah, itu kan ada, tentunya ada pasien lain selain anak, ya. Ada pasien ibu-ibu hamil, ada pasien dewasa lainnya. Nah, sebisa mungkin kita menghindari kontak dengan pasien-pasien tersebut. Pada saat ini, rumah sakit biasanya sudah memberikan ruangan khusus untuk anak-anak yang ingin vaksin tersebut. Jadi dipisahkan, tidak bersama lagi. Ya, tidak bareng-bareng lagi sama pasien dewasa. Nah, ya kalau bisa sebisa mungkin pada saat dokternya datang baru kita bawa anak masuk ke dalam ruangan vaksin seperti itu. Jadi kalau bisa tidak menunggu lama, misalnya tidak usah menunggu lama misalnya di ruang tunggu, atau harus komunikasi dengan resepsionis, harus ke lobi, kan biasanya ada restorannya ya kalau rumah sakit. Nah, kita usahakan supaya menghindari hal-hal tersebut. Jadi langsung ke dokter anaknya dan langsung diberi vaksin, dan habis itu langsung pulang juga. Tidak main kemana dulu, ya, tidak jalan-jalan dulu. Jadi insya Allah itu lebih aman untuk anak tersebut menerima vaksin. Tapi tetap harus divaksinasi, jadi tidak ada penundaan sebenarnya. Harus diberikan vaksinasi sesuai jadwalnya. Ya, baik dok. Ini ada dari Purnama Wike Dewi. Halo Dokter Melani. Senior saya ini. Oh senior, ya senior saya di Bandung. Gimana kabarnya Dokter Dewi? Ya. Kemudian ya Carlson Kurniawan melambaikan. Ya dok, baik. Carlson, hai Dokter Melani. Ya dari Carlson Kurniawan. Ya, ini juga calon dokter anak. Oke. Carlson, ya sedang menjadi frontliners di Bali. Bali, siap. Untuk para dokter, untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, selamat bertugas, tetap sehat, semangat selalu, dan jaga kesehatan selalu. Dokter, Dokter Mia, waktu kita terbatas, kita cuma punya waktu 1 jam. Sebentar lagi waktu kita akan habis. Dokter boleh ada memberikan pesan. Jadi khususnya pesan ini untuk 2. 1, dokter boleh berbagi pesan dan tips mungkin kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan atau rekan sejawat di luar sana. Boleh silakan dokter untuk para rekan-rekan sejawat, tenaga kesehatan, tenaga medis di luar sana. Kalau ada tips-tipsnya. Mungkin bukan tips ya, karena kita semua sudah tahu rasanya, kita sudah tahu tips-tipsnya seperti apa. Cuma mungkin saya hanya memberikan sedikit support untuk kawan-kawan semua, untuk para tenaga kesehatan, teman-teman dimanapun berada, bahwa pandemi ini pasti akan berlalu. Sekarang kita mungkin baru akan menghadapi puncaknya di bulan-bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ujian ini, tapi pasti bisa kita lewati. Caranya gimana? Kita bersama-sama untuk menghadapi ini. Tentu nomor 1, utamakan diri sendiri. Jangan pernah menerima pasien, jangan pernah memegang pasien tanpa APD. Ya, kita tidak perlu sok-sokan untuk lebih sosial atau lebih tidak tega, tapi kalau tidak memakai APD, lebih baik tidak memeriksa pasien. Jadi insya Allah kita bisa lewati ini, semangat terus. Tentu ini kebaikannya untuk keluarga-keluarga kita di rumah, untuk teman-teman kita di seluruh Indonesia. Mungkin itu untuk teman-teman di tenaga kesehatan ya.
Ya, Semangat, Ciayo tetap semangat, tetap semangat. optimis ya, dokter ya. Yes, Ya, ya. yes. Dok, ini ada satu pertanyaan yang saya rasa penting, mungkin bisa dibantu dijawab, dokter, sebelum pesan terakhir kepada Iya. para apa namanya masyarakat Indonesia. Ini ada yang bertanya, dok, dari Rasya Dirasali. Selamat sore, dokter. Izin bertanya, apakah ibu yang mempunyai gejala COVID dapat memberikan ASI kepada bayinya? Dan sekiranya tidak bisa, apakah ada alternatif lain, dokter? Jadi ibunya punya gejala COVID, apakah bisa memberikan ASI? Kalau tidak, apakah ada alternatif lain? Mungkin itu pertanyaan terakhir, dokter. Oke, kalau sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada ibu yang menderita COVID positif, artinya pemeriksaannya sudah positif ya, swabnya positif, rapid juga positif, dan pada saat itu dia sedang melahirkan, bagaimana untuk pengasuhan? Kita tidak ngomong untuk ASI saja, bagaimana untuk pengasuhannya terhadap bayi sendiri, karena kan ini namanya ibu ya. Nomor satu tentu untuk dirawat bersama, untuk rawat gabung bersama ibunya, tentu kita harus lebih hati-hati. Karena kenapa? Karena si COVID ini kan menyebar melewati saluran nafas melalui droplet. Jadi ibunya harus sepanjang hari memakai masker. Ibunya harus bisa kita jamin dia tidak melepaskan si masker itu, apalagi pada saat menyusui. Dia harus bisa menjaga kebersihan tangan, bisa menjaga kebersihan diri, dan tidak batuk di depan bayi. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, kita tidak menyarankan untuk dirawat bersama. Untuk ASINya sendiri bagaimana? Karena misalnya dia tidak dapat menjaga kebersihannya, dia tidak dapat pakai masker seharian, lebih baik ASINya dipompa, taruh di botol, nanti ada orang lain, ada pengasuh lain yang akan memberikan ASINya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita tidak yakin, kita tidak bisa mengedukasi pasiennya untuk bisa tidak menyebarkan si virus ini nanti pada bayi, lebih baik dipisah dulu sementara. Tapi dia tetap dapat memberikan ASI. Tetap dapat memberikan ASI ya, Tetap dapat dokter? ASI. Ya, ASI pompa tadi. Di ASI dipompa, Dipompa. nanti biar dikasih, jadi tidak mengurangi rasa bonding ibu terhadap anaknya. Ya, nanti merasa bersalah kan, kok saya malah kasih sufor, anak saya udah pandemi gini, kasih sufor lagi, mahal lagi, segala macam. Kita tetap bisa kasih ASI. Ya, siap dokter. Dari Carlo Miseli, terima kasih banyak dokter, sehat-sehat selalu sekeluarga. Amin. Ini juga junior saya, calon dokter ortopedi. Semangat ya, semangat. Semangat. Baik, dokter, pesan terakhir. Kita akan tutup, dokter. Pesan terakhir untuk masyarakat Indonesia. Silakan. Untuk saudara-saudara kita deh di seluruh tanah air tercinta ini, kita sama-sama untuk melewati masa ini. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan agama. Semua kita harus menjalin kerjasama untuk melawan pandemi ini. Tentu caranya sudah pada tahu semua kan, tinggal di rumah, pakai masker, kalau tidak penting tidak keluar, jangan lupa selalu cuci tangan, lalu mencegah social distancing ya, kita harus berjauhan dengan orang lain meskipun orang lain itu kita sayang, meskipun dia keluarga dekat, tapi gimana lagi, untuk saat ini kita abaikan dulu semua itu, meskipun bulan Ramadan ini juga benar-benar kita bikin berjauhan ya, tidak bisa terawih bareng, tidak bisa ke masjid bareng, tapi insya Allah bisa kita lawan pandemi ini dan kita bisa survive nantinya. Siap, terima kasih Dokter Mia. Terima kasih. Penjelasannya, sharingnya sungguh sangat menginspirasi dan berbagi manfaat buat kita semua, buat para orang tua, ya, buat masyarakat Indonesia. Ya, untuk Dokter Mia sekeluarga sehat-sehat selalu, semangat. Terima kasih. Dan happy selalu ya, dokter. Iya, happy selalu karena hanya perasaan happy yang bisa bikin imunitas jadi lebih baik. Itu saya percaya sekali. Betul, dokter. Dan buat para teman-teman tenaga dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan di luar sana, selamat berjuang, tetap semangat, tetap happy, dan jaga kesehatan selalu.